kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kepenuhan, ada pembebasan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menjadi manusia-manusia yang utuh. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa Tuhan, Kau urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah hanya perkataan-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Bapa. Dan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Urapi telinga mereka Tuhan, urapi hati mereka. Supaya firman-Mu ini Tuhan boleh ditanam bagaikan benih di dalam tanah hati yang subur Tuhan. Yang akan berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi di tempat ini ya. Terima kasih kepada tim musik dan pujian luar biasa ya. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Luar biasa hadirat Tuhan di tempat ini. Ya saudara, saya itu kalau setiap kali diundang ke GBI Icon untuk berkhotbah ya, malamnya pasti nggak bisa tidur. Tadi malam juga nggak bisa tidur gitu, nggak tahu kenapa ya. Dan biasanya kalau hal itu terjadi saya akan bawa jemaat di dalam doa. Berarti Tuhan mau berbicara sesuatu kepada jemaat secara spesifik gitu saudara ya. Dan kemudian saudara, saya bertanya juga kepada Tuhan, apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat di GBI Icon pada pagi hari ini ya. Dan tema dari khotbah saya yang akan saya bawakan pagi hari ini adalah the power of communication. Ya, saudara, kita harus tahu bahwa banyak masalah, terutama di dalam keluarga ya, terjadi karena tidak ada atau kurangnya komunikasi. Komunikasi ini sangat penting, saudara. Ya, dan hal ini adalah suatu hal yang lucu. Karena apa? Karena semakin berkembangnya teknologi, ya zaman yang ada, sekarang kita punya smartphone, ya kan? Itu seharusnya kan membuat kita semakin update. Memang benar saudara, di satu sisi kita update banget dengan info-info yang terbaru di dunia ini ya kan. Atau kalau kita mau catch up dengan teman-teman lama kita, itu sekarang mudah untuk dilakukan. Tapi anehnya orang-orang terdekat kita malah menjadi jauh. Saudara sadar nggak dengan hal itu? Orang-orang terdekat kita malah merasa terabaikan ya. Karena apa saudara? Kalau kita lihat ya, zaman dulu kalau keluarga makan di meja makan bersama-sama itu terjadi percakapan yang hangat antara anggota keluarganya gitu ya. Tapi kalau sekarang menjadi dingin. Kalau kita lihat zaman sekarang gambarnya itu ya, orang tuanya sibuk dengan BlackBerry mereka atau iPhone mereka gitu. Anak-anak sibuk dengan iPad-nya gitu saudara ya. Atau apa kalau saudara punya anak remaja sibuk pakai headphone-nya. Jadi kalau diajak bicara nggak denger gitu saudara ya. Itulah gambaran masyarakat kita zaman modern ini saudara ya. Nah, yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh gitu saudara ya. And saya pernah baca satu tulisan entah di mana gitu ya. Sampai ada orang yang bilang, it's much better when apple and blackberry were just fruits. Zaman kita ini terasa begitu lebih enak pada saat apel dan blackberry itu hanya buah-buahan. Tetapi setelah mereka menjelma menjadi sesuatu yang lain, hidup kita jadi berubah. Benar saudara ya? Nah, karena itu saudara kita harus pandai-pandai untuk mengatasi perkembangan zaman ini ya. Bahkan kalau kita lihat marak sekali perselingkuhan terjadi di mana-mana. Karena ada reuni-reuni ya, habis ketemu di Facebook ngadain reuni. Lalu tukar pin BB lalu berlanjut gitu kan. Ya kan, kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda gitu saudara ya. Itu sering terjadi ya. Sebenarnya kita harus menjadi smarter dari smartphone kita. Benar saudara? Ya. Nah saudara, kita harus tahu bagaimana menggunakannya, kapan menggunakannya, kepada siapa kita menggunakannya. Prioritaskan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang dekat dengan kita, dengan keluarga kita. Ada amin saudara? Ya. Saudara, di dalam komunikasi Alkitab mencatat satu hal. Mari kita buka ayat ini. Kolose pasal yang keempat ayat yang keenam.
Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ada amin saudara. Ya, ternyata Alkitab juga mencatat sesuatu tentang berkomunikasi. Saudara, komunikasi ini sangat penting saudara ya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Saudara, kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, kasih di sini adalah charis, grace, artinya kasih karunia, penuh anugerah. Amin saudara. Kata-kata yang kita ucapkan itu harus kita pilih dengan baik. Kemudian kalau kita lihat lagi saudara, dilanjutkan di sana, jangan hambar. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan but season with salt. Kata-kata kita tuh harus ada rasanya. Ya, harus mengandung muatan hikmat. Amin saudara. Tidak boleh mengucapkan kata-kata yang sembarangan, apalagi kata-kata yang tidak membangun. Sebaiknya kata-kata yang tidak membangun jangan diucapkan melalui mulut kita. Ada amin saudara. Amin. Ya, apalagi kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Dan hendaklah kata-kata itu juga mengandung empati saudara. Empati itu di mana kemampuan untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang orang lain hadapi. Berusaha untuk mengerti, berusaha untuk memahami apa yang dialami oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Jangan hanya mau minta dimengerti dan dipahami. Ada amin saudara. Ya, ini adalah masalah yang terjadi banyak sekali hari-hari ini saudara. Dan kalau kita perhatikan, bukankah menyedihkan kalau perceraian harus terjadi hanya karena suami sudah tidak pernah menyatakan cinta atau apresiasinya lagi kepada istrinya setelah bertahun-tahun menikah. Ah, masa iya ya ada kejadian seperti itu? Loh, ada loh saudara. Sampai ada lagunya. Kapan lagi kau bilang I love you? Coba. Gara-gara suaminya udah gak bilang I love you yang seperti dulu waktu kau mengejarku. Itu bisa cerai saudara, benar ya. Kita merasa itu suatu hal yang konyol, tetapi perlu saudara, perlu untuk kita menyatakan cinta kasih kita melalui kata-kata, melalui komunikasi. Amin saudara. Nah, tips saya kepada para bapak-bapak, kalau istri Anda sudah mulai menyanyi yang menyimpang-nyimpang seperti itu, maka para bapak juga harus menjawabnya dengan lagu-lagu yang indah, yang mesra gitu ya. Ya, suami saya juga akan menjawab saya dengan lagu yang seperti ini saudara. Have I told you lately that I love you? Gitu saudara ya. Si istrinya nanya dengan lagu, suaminya nanya jawab dengan lagu gitu saudara ya. Ya ini cuman bercanda. Tetapi saudara ini satu hal yang patut kita pelajari. Ya jangan sampai keluarga itu hancur berantakan hanya karena tidak ada komunikasi. Apalagi kita hidup di kota yang demikian besar ini, macetnya bukan main, udah bukan rahasia lagi ya. Jakarta ini saudara, aduh rasanya kalau udah pulang sampai di rumah itu sudah remuk seluruh tubuh, tidak mau ngapa-ngapain, hanya mau tidur, istirahat atau nonton TV. Benar saudara ya? Tidak ada waktu lagi untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai, dengan anak-anak kita. Atau mungkin juga ada anak-anak yang lari dari rumah karena tidak pernah dengar lagi kata-kata I love you dari orang tuanya. Atau I care about you. Saudara, pagi hari ini kita akan masuk lebih dalam saudara. Saya akan membahas 4 langkah efektif untuk memecahkan masalah dengan berkomunikasi. Ya. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun latar belakang kita atau pekerjaan yang kita lakukan, setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini punya masalah. Benar saudara? Coba saudara lihat kanan kirinya. Ya, ini kan makhluk hidup saudara ya, manusia, benar saudara ya? Punya masalah enggak? Yang enggak punya masalah coba saya minta tangannya diangkat. Enggak ada, semua orang hidup pasti punya masalah. Nah, ternyata saudara, komunikasi ini bisa menjadi salah satu kunci kita untuk memecahkan masalah, khususnya masalah dalam keluarga. Ya, nomor 1 saudara, langkah pertama yang harus kita ambil pada saat kita menghadapi masalah adalah identifikasikan akar masalah tersebut. Ya, identifikasikan akar masalahnya apa.
Banyak orang bingung punya masalah tapi nggak tahu akarnya. Kalau saudara bingung, komunikasilah terlebih dahulu dengan Tuhan. Amin saudara. Tanya sama Tuhan, Tuhan sebenarnya masalah saya ini apa akarnya? Ya, saya kasihkan sebuah ilustrasi. Saudara, pada saat kita mempunyai masalah, jangan hanya mengobati gejalanya saja, tetapi harus sampai ke akarnya. Kalau kita sakit kepala, saudara pernah sakit kepala? Ya, ada orang-orang yang sering mengalami sakit kepala. Lalu cara yang paling gampang adalah ngambil obat penghilang rasa sakit. Kalau sudah minum itu dia tidak sakit lagi kepalanya. Tapi besok pasti sakit lagi karena akarnya tidak dicari. Benar saudara? Kalau kita tanya sama dokter, dokter akan bilang mungkin ada gigi yang lubang. Nah, jadi pusingnya itu disebabkan gigi yang lubang. Maka yang diobati seharusnya adalah giginya. Ya, saya punya pengalaman saudara bertahun-tahun yang lalu, saya itu hampir setiap hari itu kok pusing kepalanya. Ternyata setelah diperiksa-periksa, ternyata saya itu harus pakai kacamata gitu saudara ya. Nah, barulah saya tahu gitu, setelah pakai kacamata baru pusingnya hilang. Tapi saya ini dasar orangnya sedikit bandel gitu saudara ya. Karena saya merasa kalau saya pakai kacamata kok kelihatannya kurang cantik gitu saudara ya. Nah, saya sudah coba itu saudara, dari frame warna apa aja, bentuknya apa aja, besar kecil gitu. Kok kelihatannya kurang cantik kalau pakai kacamata, jadi saya nggak mau lagi pakai kacamata gitu saudara ya. Tapi anyway saya merasa dunia lebih indah kalau tidak terlalu jelas. Ya, jadi saudara jangan khawatir kalau ngomong sama saya, meskipun keriputnya banyak itu seperti ada Photoshop alami gitu saudara ya. Semuanya sedikit kabur-kabur soft gitu saudara. Oke, cuman bercanda. Anyway saudara, kita harus cari akar dari masalah tersebut dan jangan melebar-lebar. Kebanyakan ya ibu-ibu, istri, wanita biasanya ya sukanya melebar-lebar gitu ya. Kalau menghadapi suatu masalah tertentu, jangan melebar kemana-mana. Misalkan ya kan, ada masalah apa nih gitu. Cucian baju kotor menggunung gitu kan saudara ya. Nah, jangan melebar kemana-mana, cari solusinya, bicarakan dengan suami Anda, mungkin perlu beli mesin cuci, ya kan? Mungkin perlu menggunakan jasa laundry gitu saudara. Tapi jangan ngomong, kenapa 30 tahun yang lalu waktu saya menikah dengan kamu, orang tua kamu tidak kasih aku mas kawin, itu tidak ada hubungannya saudara. Amin. Jangan melebar kemana-mana, kita harus bisa mengkerucutkan masalah itu, mengidentifikasikan apa akarnya dan mencari solusi untuk akar tersebut. Maksud saya Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Kalau sudah ketemu katakan amin. Baca bersama dengan saya, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ada amin saudara. Ya, pada saat kita mengidentifikasikan masalah kita harus minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, apa sebenarnya permasalahan saya ini yang sebenarnya? Kemudian setelah itu tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana dengan solusinya? Apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa keluar dari permasalahan ini? Amin saudara. Coba katakan bersama dengan saya, identifikasikan akar masalah. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, kita agak cepat saudara ya. Poin yang kedua adalah percaya secara aktif kepada Tuhan. Setelah kita identifikasikan akar masalah kita, setelah kita berdoa minta hikmat kepada Tuhan, hendaklah kita percaya secara aktif kepada Tuhan. Kita buka Matius pasal 21. Matius pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22, kalau udah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ada amin saudara.
Saudara, Alkitab bahasa Indonesia itu berkata apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Ya. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan believing. Bukan cuma believe, tapi believing itu adalah bentuk aktif. Believing itu artinya setiap saat senantiasa terus percaya. Amin saudara. Secara konstan, konsisten. Bukan percaya 26 tahun yang lalu waktu menerima Tuhan. Bukan percaya minggu lalu waktu dengerin khotbahnya Pak Budi. Bukan percaya beberapa saat yang lalu pada saat doa pagi saja. Tetapi konstan setiap saat, setiap detik. Ada amin saudara ya. Percaya. Bahwa apa saudara? Bahwa jawaban doa saudara sedang on the way. Amin saudara. Bahwa Tuhan sedang menjawab, mengirimkan jawabannya untuk pergumulan yang Anda hadapi. Amin saudara. Harus percaya bahwa Tuhan pasti membukakan jalan. Amin saudara. Pada saat tidak ada jalan. Percaya secara aktif ini berkata tentang berdoa dengan iman yang aktif. Ya, selain mendengarkan suara Tuhan, menerima hikmat Tuhan untuk menyelesaikan suatu masalah, kita juga harus memperkatakan iman. Katakan memperkatakan iman. Saudara, banyak orang mungkin masih belum paham betul tentang memperkatakan iman ini. Pada saat kita menghadapi masalah, jangan hanya kita sepakat dengan masalah yang kita hadapi. Aduh iya, hidupku susah. Aduh iya nih, gimana kontrakan mau habis, gak tahu pindah kemana saudara. Jangan hanya mengucapkan apa yang menjadi masalah saudara. Tetapi, atau mungkin ada yang, waduh utangku 150 M gimana bayarnya. Jangan hanya seperti itu saudara. Tetapi kita harus aktif, percaya memperkatakan iman kita. Quote ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Amin saudara. Katakan Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kemuliaan dan kekuasaannya. Ada amin saudaraku. Ya, katakan aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi aku kekuatan. Katakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Amin saudara. Bukan hanya pada saat saudara mengambil perjamuan kudus engkau mengakui iman yang seperti itu. Setiap saat saudara, saya mempunyai banyak kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan saya saudara. Ya, saya sudah pernah bagikan sebelumnya di sini bagaimana waktu saya hamil anak yang kedua itu sempat hilang dari kandungan. Tetapi saya memperkatakan iman saya bahwa Tuhan, Engkau adalah Bapa yang baik. Kalau Engkau memberi, Engkau pasti memberi pemberian yang baik, tidak cacat, tidak kekurangan apa-apa. Saudara, bayi saya itu balik besok paginya saudara waktu di USG ketemu. Tadi malamnya gak ada saudara ya. Seperti itu. Dan saya juga pernah mengalami sembuh dari kista saudara ya. Saya ingat waktu itu dokter mendeteksi setelah saya melahirkan anak yang kedua. Ada kista saudara di bagian perut kanan saya saudara. Setiap hari saya tumpangin tangan. Setiap hari saya bilang oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Amin saudara. Dan saudara hal itu terjadi saudara. 4 bulan kemudian kista itu pecah dengan sendirinya. Ada amin saudara. Tidak ada lagi saudara ya. Lalu kemudian saudara yang paling terakhir ini kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadwal pelayanan kami ini sangat sibuk saudara ya. Nah waktu itu saya ingat baru pulang dari Israel. Terus lanjut dengan mission trip ke Malaysia. Jadi pulang dari Malaysia, saya benar-benar kecapean saudara. Kecapean sampai meriang, menggigil, kedinginan, kepalanya pusing bukan main dan gak bisa bangun saudara ya. Lalu suami saya yang baik ini mengantarkan saya ke dokter saudara ya. Diperiksa sama dokter, ada mual ibu ada. Dia bilang kalau ngelihat tanda-tandanya ya, terus menggigilnya tuh sampai ke tulang-tulang tuh rasanya setiap persendian itu gak bisa gerak gitu saudara. Dokter bilang kalau ngelihat gejalanya ya ibu ya, kayaknya ibu ini gejala demam berdarah. Dia bilang gitu saudara. Dia bawain saya surat untuk periksa darah saudara. Saudara, saya di rumah itu saudara malam harinya setelah makan minum obat saudara. Saya berdoa kepada Tuhan, suami saya, anak-anak saya tumpangin saya tangan saudara. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh gitu saudara. Bahkan anak kami yang masih kecil, by the stripes of Jesus you are healed gitu saudara ya. Sudah bisa tumpang tangan dan berdoa saudara. Lalu saudara, tapi saya masih kesakitan, saya masih menggigil, saya masih panas saudara. Nah kemudian saudara, saya mulai mengambil langkah iman. Saya bilang Tuhan Yesus Engkau sudah menyembuhkanku. Amin saudara. Saya bilang oleh bilur-bilurmu aku sembuh. Saudara kemudian malam hari itu saya
mengalami satu terobosan di dalam kehidupan rohani saya lebih lagi. Biasanya saya kalau sakit memang oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh, tapi sambil nangis saudara ya. Terus sambil aduh Tuhan sakit, sambil gitu saudara biasanya. Sakit Tuhan Yesus tolong gitu ya saudara. Nah tapi malam hari itu saudara, di dalam menggigil tersebut tubuh saya kesakitan, panas yang tinggi. Saya bisa nyanyi saudara, saya bisa nyanyi. Saya nyanyi, you are the God that heals me, you are the God, my healer. Saya sendiri heran loh, kok saya bisa nyanyi ya dalam keadaan sakit seperti ini. Tahu nggak saudara, setelah nyanyi itu panas saya hilang. Setelah nyanyi itu saudara, saya merasa lebih enak, bisa tidur dengan nyenyak. Amin saudara ya. Believing, percaya secara aktif kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, besok paginya ya, pada saat saya diperiksa darah, saya percaya saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Tidak demam berdarah dalam nama Yesus. Ya saudara, siangnya hasilnya keluar demam berdarah negatif. Amin saudara, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kemudian saya perlu istirahat di rumah 2-3 hari kemudian saya sudah sembuh dan saya bisa kembali beraktivitas melayani Tuhan di kantor sekretariat kami. Saudara, nah biasanya orang Indonesia kalau kena kasus yang sepertinya akan bilang memang ngawur dokter di Indonesia itu sembarangan gitu kan, periksa salah gitu ya. Orang Indonesia lebih percaya sama dokter di Singapura, benar saudara ya. Semuanya kalau sakit nggak percaya kalau diperiksa dokter di Indonesia. Misalkan dokter di Indonesia bilang, wah ini ketahuan ada tumor misalnya gitu saudara. Nggak percaya, pergi ke Singapura diperiksa di sana. Sampai di sana ternyata nggak ada tumornya saudara. Lalu dia bilang, tuh kan dokter Indonesia memang ngaco, ngawur. Dokter Singapura tuh pinter kalau diagnosa, sembarangan. Saudara harus tahu satu hal. Pada saat Anda dalam perjalanan, begitu dokter di Indonesia sudah mendiagnosa Anda terkena tumor. Kemudian saudara mungkin Anda udah mulai berdoa, Anda mulai memohon kesembuhan kepada Tuhan. Mungkin teman-teman di gereja sudah mendoakan, gembala sidang sudah mendoakan. Lalu Anda terbang ke Singapura, di sana tidak ditemukan tumor. Jangan Anda beri kredit kepada dokter di Singapura, katakan dia pintar. Bukan dia yang menyembuhkanmu, bukan dia yang mengambil tumormu hilang. Amin saudara. Berikan kredit kepada Tuhan karena di dalam perjalanan Tuhan sudah menghancurkan tumormu. Ada amin saudara. Amin. Katakan percaya secara aktif kepada Tuhan. Haleluya saudara. Kemudian poin yang ketiga saudara ya. Poin yang ketiga adalah hadapi masalah yang ada dengan hikmat Tuhan dan dengan kuasa kesepakatan. Kita buka Alkitab kita Matius pasalnya yang ke-18. Matius pasalnya yang ke-18 ayat 19 sampai 20. Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-20. Ketemu katakan amin? Oh komputernya cepat ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ada amin saudara. Ini bicara tentang kuasa kesepakatan. Saudara, 2-3 orang berkumpul, ya kan? Itu komponen yang paling kecil tetapi yang paling efektif adalah keluarga kita saudara. 2 orang suami istri sudah 2 orang saudara. 3 tambah dengan Roh Kudus atau dengan anak-anak. Amin saudara. Itu sepakat minta apapun juga dikatakan di Alkitab akan diberikan. Kita pasti menerimanya. Permintaan kita harus sesuai dengan firman Tuhan tentunya saudara ya. Jangan minta yang aneh-aneh gitu saudara ya. Nah saudara, kita lihat di sini ada kuasa di dalam kesepakatan. Ya, bagaimana sih caranya doa sepakat itu Bu? Mungkin ada yang nanya saudara ya. Doa sepakat itu mestinya sangat mudah saudara ya. Ini kalau misal contoh suami istri, kalau saya berdoa dengan suami saya. Suami saya ngomong apa gitu ya, Tuhan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan promosi. Saya akan katakan amin gitu saudara ya. Atau kemudian kalau misalnya giliran saya yang berdoa, Tuhan kami percaya Tuhan bahwa jawaban doa kami sedang datang gitu. Suami saya akan bilang amin, itu sepakat. Ada yang mengamenkan. Makanya kalau berdoa jangan sendiri-sendiri. Siapa yang mengamenkan? Benar saudara? Ya, harus 2 atau 3 orang bersama-sama. Amin saudara. Saya anjurkan suami istri berdoa bersama-sama. Bahkan kalau bisa dengan anak-anak.
A family that prays together stays together. Amin saudara. Keluarga yang berdoa bersama-sama akan selalu bersama-sama. Ada amin saudara ya. Sepakat ya, ada yang mengatakan amin. Saya cepat-cepat sedikit saudara ya, karena waktunya tidak banyak, nanti saya mau tutup dengan kesaksian. Kemudian poin yang keempat saudara, setelah kita sepakat, kita harus siap-siap mengalami promosi dari Tuhan. Siap-siap mengalami promosi dari Tuhan setelah kita lakukan semuanya, identifikasikan masalah, minta hikmat sama Tuhan, lalu percaya secara aktif kepada Tuhan, ya, membuat pernyataan iman. Setelah kita sepakat saudara, kemudian berikutnya kita harus siap-siap mengalami promosi dari Tuhan. Siap-siap itu artinya kita melakukan persiapan, jangan diam. Amin saudara. Kita melakukan persiapan seakan-akan kita sudah terima jawabannya. Amin saudara. Kalau Anda punya hutang yang 150M tadi, nah lakukan persiapan seakan-akan hutang Anda itu sudah lunas. Amin saudara. Kalau sudah lunas, apa yang akan saudara lakukan? Saudara harus punya plan strateginya. Karena apa? Nanti kalau beneran jawaban doanya sudah datang, terus hutang Anda sudah lunas, terus Anda kok orang linglung bingung. Mau ngapain ya, nggak tahu. Ya, harus persiapan saudara, amin. Dan di dalam persiapan kita ini, kita harus menjagai hati kita, menjagai mulut kita. Jangan ucapkan hal-hal yang negatif, jangan ucapkan hal-hal yang contradictory dengan apa yang menjadi iman percaya kita. Amin. Ya, saudara harus percaya bahwa di akhir dari permasalahan yang sedang Anda hadapi ini, Tuhan mau mempromosikan Anda. Tuhan mau mempromosikan keluarga Anda. Tuhan mau mempromosikan bisnis Anda, gereja Anda, pelayanan Anda. Ada amin saudara. Tuhan tidak pernah mengizinkan ujian terjadi kepada anak-anaknya itu hanya karena for fun, iseng Tuhan kepingin nguji kita. Gak pernah saudara. Ya. Dan ketahuilah Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Yang mencobai adalah iblis saudara. Amin. Iblis itu selalu ingin mencoba-coba kita. Tetapi Tuhan mengizinkan ya pencobaan itu terjadi, mengubahnya menjadi ujian buat kita anak-anak yang percaya kepadanya. Supaya apa saudara? Supaya di akhir dari ujian ini kita akan naik kelas ke next level. Ada amin saudara. Ya, itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada masalah yang didesain untuk menghancurkan hidup saudara. Setiap masalah yang terjadi itu direncanakan untuk membuat engkau naik ke level yang lebih tinggi. Ada amin saudara. Jangan jadikan masalahmu sebagai batu sandungan yang membuat engkau jatuh dan tergeletak. Jadikan masalah yang engkau hadapi itu sebagai batu loncatan untuk engkau naik ke level yang lebih tinggi. Katakan amin saudara. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya saudara. Dan saudara, inilah kesaksian yang ingin sekali saya sampaikan. Karena saya tahu gereja Anda saat ini mengalami suatu pergumulan tentang nanti akhir tahun ini harus pindah ke gedung mana juga masih belum tahu gitu saudara ya. Dan saya rindu untuk menyaksikan hal ini bukan untuk gagah-gagahan tapi untuk kemuliaan Tuhan saudara. Saudara, di tahun 2005 suami saya dan saya kami menerima panggilan Tuhan untuk menjadi full time. Kami memberikan hidup kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Kami memulai pelayanan kami yang bernama Anugerah Ministries. Kami pindah ke Jakarta dari kota Surabaya. 2 tahun saudara kami on air dengan Good News Program. Tetapi di tahun 2007 tiba-tiba kami kehilangan semuanya. Ya, pelayanan TV kami mati suri 1,5 tahun saudara. Ditambah anak kami yang waktu itu anak satu-satunya Angelin saudara. Dia sakit parah, hampir kehilangan nyawanya saudara. Itu adalah pukulan yang paling berat di dalam hidup kami saudara. Tetapi di momen-momen yang berat dan kelam seperti itu pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. 4 poin yang saya berikan kepada saudara tadi, itu benar-benar kami lakukan, benar-benar kami terapkan. Dan di tahun 2008, setahun kemudian saudara, kami melihat bagaimana Tuhan merestor, ya, membangkitkan kembali pelayanan kami yang sempat mati suri itu saudara. Di tahun 2008 saudara, kami boleh mulai mengudara lagi Good News yang baru dengan format yang baru. Dan kami menjadi 2 kali lebih besar daripada yang sebelumnya. Believe that saudara. For every trouble that you face, God will give you double. Amin saudara. Double for your trouble. Amin saudara. Amin. Haleluya saudara.
Kemudian saudara, Tuhan mempromosikan pelayanan kami saudara. Kalau sampai dengan hari ini itu luar biasa saudara. 5 tahun sudah berjalan Tuhan. Pimpin kami setiap waktu. Saudara nanti di tanggal 20 Juli ini, Sabtu depan saudara, kami akan merekam episode kami yang ke-200. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Itu adalah satu achievement yang tersendiri saudara ya. Dan kemudian saudara, 5 tahun berjalan ini, jadi pada saat Tuhan membangkitkan pelayanan kami, merestor pelayanan kami, Tuhan berikan kami satu office saudara. Dulu gak ada office saudara ya. Yang kerja cuma saya, suami saya, mertua saya berdua saudara ya. Mulai dari nge-host acaranya, ngundang orang, mulai dari beli makanan, mulai jadi supir, semuanya kita lakukan sendiri. Ngedit semuanya saudara ya, kirim surat semuanya kita sendiri. Ngirim ke stasiun TV semuanya kita lakukan sendiri saudara. Tetapi waktu Tuhan memulihkan pelayanan kami, Tuhan berikan satu tim. Tuhan berikan satu tempat di mana kami bisa beroperasi dengan profesional saudara ya. Dan itu satu hal yang luar biasa. Dan 5 tahun sudah berselang ya, di tempat itu kami tempatin saudara. Kami mendapatkan kemurahan Tuhan, ada seorang saudara yang hatinya tergerak oleh Tuhan untuk meminjamkan rukonya kepada kami dengan harga yang miring saudara, harga pelayanan. Ya, kami tinggal di sana sudah 5 tahun saudara. Sudah 18 gereja miskin yang kami make over saudara. 76 anak miskin yang kami sekolah tahun lalu. Ini tahun ajaran baru. Habis gini ada 150 anak saudara. Puji Tuhan. Lalu Tuhan kembangkan pelayanan kami bisa melayani ke luar negeri saudara. Dan sekarang bisa punya panti asuhan sendiri. Itu semua tidak habis terpikir. Kalau saudara tanya di tahun 2005 waktu kami pindah dari Surabaya ke Jakarta, terpikirkah semua itu? Tidak saudara. Tetapi saudara, namanya orang pelayanan itu tetap punya pergumulan. Ya. Kalau semuanya lancar, semuanya enak, itu akhirnya kita tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Amin saudara ya. Maka saudara di akhir tahun 2012 kemarin kami menghadapi satu masalah lagi. Ruko yang kami tempati sebagai kantor sekretariat itu saudara harus dikembalikan gitu saudara ya. Karena ada satu masalah yang saya tidak bisa ceritakan. Tapi anyway kami harus pindah gitu singkatnya saudara ya. Waduh gimana nih pindah kemana? Karena dengan budget yang kita punya nggak mungkin bisa dapat kantor lagi di mana-mana di seluruh Jakarta. Mungkin harus keluar dari Jakarta saudara ya. Di pinggiran dikit gitu. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami identify the root of the problems, kita cari akar masalahnya. Akar masalahnya perlu pindah kantor secepat mungkin. Lalu saudara kami berdoa minta hikmat Tuhan karena budgetnya juga nggak banyak saudara. Kami memberitahukan board kami memberitahu teman-teman kami untuk berdoa buat kami, membantu kami cari solusi. Kemudian saudara, kami berusaha untuk mencari beberapa lokasi gitu saudara ya. Dan kemudian yang kedua tadi believing, percaya. Saudara, kami punya tim intercessor di kantor sekretariat kami ya, tim doa saudara ya. Dan kami berdoa syafaat saudara, setiap hari kami berdoa, khususnya kalau hari Kamis kami berdoa syafaat 1 sampai 1,5 jam. Meminta Tuhan jawaban atas hal ini gitu saudara ya. Selain mendoakan pemirsa, mendoakan para donatur kami dan lain sebagainya saudara ya. Lalu saudara, para intercessor kami bisa berkata seperti ini, Bapak Ibu, yang lama tidak akan diambil sampai dapat yang baru. Amin saudara. Wah iman kami mulai tumbuh saudara ya. Dan itu benar saudara. Kami alami. Seharusnya kami itu sudah keluar Januari 2013 saudara. Tapi karena belum dapat tempat yang baru juga. Molor sampai berapa bulan. Itu tempat belum diambil. Amin saudara. Karena apa? Karena kami belum dapat tempat yang baru. Tetapi saudara kemudian poin yang ketiga kami sepakat saudara ya. Kami minta kepada Tuhan, kami sepakat, kami tahu Tuhan pasti akan tuntun kami ke tempat yang baru, yang lebih bagus, yang lebih indah saudara. Dan benar, Tuhan memakai salah seorang board kami saudara untuk memberitahukan kepada temannya tentang masalah yang kami hadapi. Temannya ini memberitahukan lagi kepada saudaranya dan saudaranya ini tergerak hatinya untuk meminjamkan kantor yang dia punya di salah satu mall yang cukup strategis saudara ya di Permata Hijau. Luar biasa, amin saudara. Dan ya puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dan saudara
itu juga harganya harga pelayanan gitu saudara. Puji Tuhan saudara, zaman sekarang ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang hatinya generous, yang mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Amin saudara ya. Dan saudara, hari Jumat kemarin, Sabtu kemarin kami moving, kami pindah dari kantor yang lama masuk ke kantor yang baru. Amin saudara. Bahkan studio kami sudah pindah duluan masuk ke sana saudara. Dan sekarang yang tidak nyana-nyana juga, tempat tinggal kami pun masuk ke sana saudara. Wah, itu suatu hal yang tidak terpikirkan oleh akal manusia kami saudara. Amin saudara. Tetapi Tuhan sediakan. Tuhan tidak pernah kecewakan anak-anaknya. Apalagi anak-anaknya yang melayani Tuhan dengan setia. Katakan amin. Dan benar sekali saudara, Tuhan menyediakan promosi buat kita semua. Saudara, minggu depan saya sudah katakan kami akan recording Good News episode yang ke-200. Kami menempati office yang baru, kami menempati tempat tinggal yang baru. Wah, luar biasa. Saudara, kenapa saya menyaksikan hal ini? Karena saya tahu gereja GBI Icon ini juga mengalami pergumulan yang sama saat ini. Tempat ini tidak bisa lagi dipakai setelah Desember 2013. Januari 2014 kita harus beribadah di tempat yang baru. Benar? Amin saudara, ya. Tetapi masih belum tahu kemana, masih belum tahu bagaimana caranya. Amin saudara. Apa yang harus kita lakukan sebagai jemaat yang setiap minggu datang bersama-sama di GBI Icon, diberkati melalui kebaktian di tempat ini? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus sepakat, amin saudara. Kita harus berdoa minta hikmat Tuhan, amin saudara. Ya. Dan percaya sebentar lagi Tuhan akan berikan promosi buat kita semua. Amin saudara. GBI Icon akan Tuhan kembangkan 2 kali lebih besar daripada ini. Double for your trouble. Ada amin saudara. Tidak mungkin Tuhan mengizinkan saudara keluar dari tempat ini begitu saja. Ada alasan kenapa Tuhan mengizinkan GBI Icon untuk keluar dari tempat ini. Karena Tuhan mau kita menjadi gereja yang lebih besar. Menjangkau lebih banyak jiwa. Ada amin saudara. Gak cukup, tempat di sini gak cukup saudara. Punya visi yang besar, promosi akan datang. Ada amin saudara. Saudara, tadi saya baca di buletin bahwa rekening untuk gedung yang baru sudah dibuka. Kalau mungkin saudara belum tahu, kalau Tuhan gerakkan hati Anda, mari saya percaya jemaat Tuhan mempunyai kapasitas untuk membangun bersama-sama. Ada amin saudara. Ya, gereja itu satu organisme yang luar biasa saudara, powerful sekali saudara. Amin saudara, ya. Saudara berdoa, saudara pulang, saudara renungkan, mari kita bangun bersama-sama. Jangan Anda ketinggalan. Karena nanti saudara, pada saat GBI akan menjadi lebih besar, Anda juga akan menuai berkat-berkat dari Tuhan. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Ada amin saudara. Itu adalah janji Tuhan. Amin saudara. Bukan saya yang bilang, siapa menabur sedikit akan menuai sedikit. Siapa menabur banyak akan menuai banyak. Jangan nunggu orang kaya kasih duit kepada GBI Icon. Mari kita jemaat-jemaat siapapun kita, baik tua, baik yang sudah tua maupun yang masih muda, yang masih kecil, setiap orang bergandeng tangan bersama-sama sepakat. Kita pasti bisa. Amin. Haleluya. Saya tutup dengan satu ayat ini, Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-20. Sudah ketemu, katakan amin saudara. Kita baca bersama-sama. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ada amin saudara. Dia sanggup melakukan jauh lebih banyak. Jauh lebih besar dari apa yang sanggup engkau doakan atau engkau minta atau yang berani engkau minta. Amin saudara, mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Saya undang tim musik pujian. Ya, suami saya baru mengingatkan satu hal, saudara.
Beberapa tahun yang lalu, mungkin 5-6 tahun yang lalu, kami pernah diundang melayani di Manado, saudara. Gereja itu baru bertumbuh juga, kira-kira juga 1,5 tahun, 2 tahun umurnya. Kemudian saudara mengalami suatu masalah juga, harus pindah. Ya, kemudian mereka sudah cari, mereka sudah buat PR mereka temukan satu gedung gitu saudara ya, yang bisa dibangun ulang untuk jadi gereja. Asalnya gedung itu adalah gedung bioskop saudara, tetapi tutup gitu saudara. Dan pastor ini sungguh rindu untuk bisa membuka gereja di sana, untuk bisa beribadah di sana. Lalu saudara kami diundang untuk berdoa bersama-sama di tanah itu. Dan saya merasakan sesuatu di dalam spirit saya pada saat itu. Dan hari Minggu waktu kebaktian saya sampaikan di depan jemaat yang ada, saya bilang, karena pastornya itu merasa bingung gitu saudara, karena mahal berapa M gitu saudara, dia nggak tahu dari mana duitnya gitu saudara. Tetapi kemudian saudara, dan dia berpikir mungkin mau pinjam uang dari bank gitu saudara ya. Tetapi saya pada saat berdoa di tanah itu saya merasakan dengan jelas dan saya sampaikan kepada jemaat pada hari Minggu bahwa tidak akan meminjam uang dari bank. Tuhan sediakan cash dan bahwa jemaat-jemaat akan digerakkan oleh Tuhan sanggup untuk menutupinya. Kalau tidak cukup Tuhan akan kirimkan orang yang kaya yang punya hati untuk menutupi sisanya. Dan saudara, tahun depannya kami diundang kembali ke sana. Benar sudah terjadi seperti yang Tuhan katakan. Amin saudara. Jadi saudara, janganlah engkau takut. Memang saat-saat seperti ini sepertinya saat yang membingungkan. Tetapi kalau kita bergandengan tangan, sepakat loh ya, sepakat. Terutama pekerja-pekerjanya harus sepakat, boardnya harus sepakat. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat, yes Lord, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kiara masyikira masyana masedededede. Mari pejamkan mata, tundukkan kepala saudara. Kiara masyikira masyana masana mased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 e. Kalau pagi hari ini Anda datang berbeban berat, penuh pergumulan, mempunyai masalah yang besar, Anda tidak tahu jalan keluarnya, dan Anda sudah mendengar apa yang firman Tuhan katakan. Mari saya mau sepakat berdoa dengan saudara. Angkat tangan saudara, kami akan berdoa bersama-sama. Kiara masyikadadadadadada. Tuhan, Kau melihat jemaat-Mu di tempat ini. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Aku berdoa saat ini juga Tuhan. Akan ada terobosan yang baru di dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Aku berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang akan membukakan pintu-pintu yang baru bagi mereka. Pintu-pintu yang sudah terkunci selama berabad-abad. Dibukakan di dalam nama Yesus.
Di dalam nama Yesus, terima saudara, terima. Tuhan membukakan jalan saat tiada jalan. Di dalam nama Yesus, kau akan melihat sungai di tengah-tengah padang gurun. Di dalam nama Yesus, terima saudara, terima jawaban doamu, terima terobosan hidupmu. Di dalam nama Yesus kami sepakat Tuhan, kami memberkati mereka. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang saya minta semua jemaat angkat tangan buat gereja GBI Icon ini. Tuhan, kami bersatu hati. Kami sepakat bersama-sama Tuhan, kami berdoa buat GBI Icon yang kami kasihi ini. Kemana kami harus pergi setelah ini Tuhan? Di mana tempatnya Tuhan? Tunjukkan kepada kami Tuhan. Berikan hikmat kepada Pak Budi Sastra, kepada semua pimpinan di tempat ini Tuhan. Semua leadernya Tuhan. Akan ada kesepakatan Tuhan. Mendapatkan satu arahan yang jelas dari Tuhan Yesus. Dan dana-dana yang dibutuhkan tidak ada masalah di dalam nama Yesus. Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kami sanggup doakan atau apa yang kami berani minta di dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau akan pakai gereja kami ini GBI Icon Tuhan, menjangkau lebih banyak jiwa lagi bagi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya bersama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Tadi saya bergairah sekali sampai lupa saudara. Sedikit pengumuman, kami membawa buku Guard Your Family yang kami terbitkan bulan Desember kemarin saudara. Ini adalah buku kedua kami saudara. Buku ini adalah tentang bagaimana membina keluarga yang bahagia dan ilahi dengan melindungi 4 daerah di dalam kehidupan keluarga kita semua. Yang pertama adalah keuangan, yang kedua adalah keintiman, yang ketiga adalah komunikasi. Jadi tadi salah satu yang sudah saya khotbahkan itu juga tertulis di dalam buku ini lebih jelas lagi. Dan yang keempat adalah pengampunan. Kalau Anda ingin mendapatkannya nanti bisa dapatkan di counter depan dengan menggantikan ongkos cetak hanya Rp60.000 saudara. Ini adalah hasil riset kami selama 8 tahun menjadi host di Good News Program. Dan karena ada banyak masalah yang kami terima, saudara yang masuk ke call center kami, orang-orang konseling itu semuanya kami jawab di dalam buku ini saudara. Dan ini adalah proses pembelajaran seumur hidup saudara. Karena saya sudah pernah ceritakan saya berasal dari keluarga yang broken home saudara, tetapi Tuhan pulihkan. Ya kalau saudara ingin mendapatkannya, ingin tahu lebih banyak, bisa nanti di counter depan kami akan bubuhkan tanda tangan buat Anda yang membelinya hari ini. Oh juga membawanya dalam bahasa Inggris buat Anda yang ingin membaca dalam bahasa Inggris. Tuhan memberkati, shalom.